sholat kita itu harus ikhlas, puasa ikhlas, insya Allah hati tenang. Nah, di sini ada firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5. Mari dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, artinya itu kamu harus ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Kalau kalian ingin berbuat baik maka harus ikhlas. Mungkin ikhlas tidak bisa langsung ikhlas, tapi dengan berjalannya waktu kita ikhlas dengan sendirinya. Nah, kalau kita ikhlas, nanti Allah akan melapangkan rezeki kita dan kita berbuat baik kepada orang juga akan mendapatkan imbalan, kalau nggak di dunia yang di akhirat. Nah, setelah itu apa sih dampak pada diri sendiri maupun orang lain dengan adanya ikhlas? Nah, setelah mengetahui pengertian dalil, sekarang kita lanjut bahas tentang dampak positif dari perilaku ikhlas. Nah, apa yang kalian ketahui ketika kita beramal, bagaimana keikhlasan hatinya? Apa dampak yang kalian peroleh? Memperoleh ketenangan hati, Bu. Ya, ketika kita berbuat baik, hati itu serasa senang karena bisa membantu orang lain. Memperoleh kepuasan batin. Ya, hampir sama. Batin kita itu terasa senang melihat orang lain bahagia karena kita. Yang ketiga, melatih diri untuk berbagi kepada orang lain. Ya, sesulit apapun kita harus saling berbagi. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan uang, kita bisa berbagi dengan senyuman. Ya, paling enak senyuman karena kita mendapat pahala ya. Oke, lanjut. Nah, dari itu semua kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Bu kok ikhlas harus dibiasakan? Karena kita harus melatih diri untuk orang lain. Yang kedua, kita juga kalau beramal itu harus ikhlas, tidak boleh ingin pamer karena orang lain, ingin dipuji, Bu aku amal karena ingin dipuji orang. Kita tidak boleh begitu. Nah, yang terakhir, kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kalau kita beramal, kita tidak harus keluar di sosmed, aku beramal segini di musola ini. Kita nggak boleh kayak gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, dari penjelasan tadi tentang ikhlas, dalil, dan dampak positif serta penerapannya, apa ada yang ditanyakan atau anak-anak bingung? Nah, lanjut yang kedua kita membahas tentang taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Patuh, setia. Kita taat itu patuh, setia. Nah, kita harus patuh kepada siapa saja? Yang pertama Allah. Yang kedua Orang tua. Ketiga orang tua. ya, benar. Kepada Allah, Rasul, orang tua, pemerintah, dan semuanya yang baik-baik. Nah, ada firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Dibaca dulu nanti Ibu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Nah, kita sebagai manusia harus taat kepada
kepada Allah dengan cara beribadah dengan baik, sholat 5 waktu, puasa, kalau zakat, dan haji bila mampu. Nah, yang kedua, kalau di rumah kita harus taat kepada siapa? Orang tua. Nah, kalau diperintahkan orang tua, jangan bilang hele, iya bu nanti, gitu ya. Iya bu. Nah, kalau di sekolah kita harus taat kepada guru. Ya. Nah, selain itu juga kita taat kepada pemerintah, karena pemerintah juga punya wewenang. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah harus di tempatnya. Jangan dibuang di kali, sungai, sungai. Nah, setelah pengertian patuh tadi, lalu dalil dampak positif apa setelah kita melakukan taat kepada Allah dan lainnya? Menjadikan hidup lebih tentram dan tenang. Iya, ketika kita seperti sholat, kalau kita pergi tapi belum sholat, pasti hatinya was-was karena belum sholat. Nah, yang kedua, Memperoleh ridho dari Allah. iya, kalau kita berbuat baik kepada Allah, nanti apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Dan kita harus selalu ikhtiar dan berdoa kepada Allah, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Lalu Mendapat pahala atau imbalan dari Allah. ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah nanti akan terkabul pada waktunya. Tidak harus sekarang, mungkin lusa atau tahun depan atau yang lainnya, karena semua itu rahasia dari Allah. Nah, setelah itu bagaimana tuh penerapan perilaku dari taat itu? Nah, contoh kita berusaha sebisa mungkin kalau sholat kita harus tepat waktu. Kalau ada azan zuhur kita harus segera sholat. Lalu kita bisa rebahan sepuasnya. Tapi nanti kalau diundur-undur malah kita rebahan sampai asar, lupa sholat zuhur. Nah, dalam sholat tersebut kita juga dilatih untuk berperilaku disiplin. Karena jam 12 sholat langsung sholat, asar langsung sholat. Nah, dari itu semua juga kita bisa menjaga diri. Kita tahu perbuatan yang baik dan benar itu bagaimana. Nah, setelah itu semua ada ikhlas, ada taat, ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kita ini kan bertiga, tidak usah. Sebelumnya, ibu ini ada sebuah video. Nanti ada salah satu perilaku amal terpuji kepada Allah antara ikhlas dan taat. Dan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta, Mas. kita semua wajib menjaganya.
Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak pertama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah, selamat ya mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama. Nah, dari video tersebut apa yang kalian tangkap? Ikhlas Bu. Ikhlasnya seperti apa? Ikhlas memberi bantuan kepada orang lain. Ya, di situ ada seorang sedang kehabisan bensin dan ada bapak-bapak yang menolong meskipun uangnya hanya 10.000. Tapi insya Allah 10.000 itu bisa menjadi 1 miliar kalau Allah berkehendak. Insya Allah semua tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Nah, setelah itu ibu mempunyai sebuah permainan. Nanti ini kan ada 3 orang. Dari 3 ini 1 orang boleh ambil 2. Nanti ada sebuah gambar. Gambar tersebut bisa masuk kategori ikhlas atau taat. Ya, silakan berbaris. Ayo Mbak Anita maju. Satu aja, satu dulu. Ya. Nah, urut ya. Itu ada double bitnya, bisa nanti dipasang. Ibu. Sekarang Bu. Besok ya. Baca, jelaskan kepada. Ini ada seorang ibu sama anak. Ibunya berkata, Leo nanti habis main tolong dirapikan kembali ya. Anaknya menjawab, iya mama sayang. Ini gambar termasuk sifat taat. Ya, itu termasuk taat kepada orang Orang tua. tua. Lanjut. Ini ada gambar anak yang mau bersekolah mencium tangan kedua orang tuanya, berarti taat sama orang tua. Kalian kalau sebelum sekolah cium tangan orang tua apa tidak? Ya, Bu. Ya, harus mencium untuk meminta restu agar belajarnya bermanfaat Barokah. dan barokah. Lanjut. Ini adalah contoh gambar dari ikhlas karena seorang perempuan memberikan makanan kepada orang lain, berbagi kepada sesama. Ya, betul. Nah, kurang 1. Berarti dari Mbak Irma dulu karena tadi Mbak Anita udah duluan. Ayo siapa yang mau maju dulu? Mbak Jauh dulu. Dan dipikirkan masuk kategori apa? Karena dia masih menyempatkan sholat. Ya, benar. Gambar termasuk dalam taat karena sesibuk apapun harus menyempatkan diri untuk sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu karena itu bekal kita di akhirat. Lanjut. Siapa? Ini ada seorang laki-laki sedang memberikan makanan kepada pengemis. Ya. Jadi ini termasuk ikhlas.
Lanjut, kurang 1. Ini adalah termasuk dari perbuatan ikhlas, yaitu apa bu namanya? Pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid dengan memberi Amal, mengisi mengisi kota amal. kata amal. Ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini semua adalah contoh ikhlas dan taat. Nah, kalau ikhlas, sekecil apapun kita, itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita semua. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Masih ada yang belum paham tentang ikhlas dan taat? Sudah paham, Bu. Oke, jadi kita hidup di dunia itu harus saling tolong menolong kepada sesama. Mungkin kebaikan yang kita lakukan saat ini akan menjadi bekal kita di akhirat. Kita juga harus taat kepada Allah karena kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, jangan lupa kita harus membiasakan diri taat dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita belajar hari ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi tugas halaman 20 dibuka dan dikerjakan untuk lebih memantapkan agar kalian tahu tentang taat dan ikhlas. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, minggu depan kita tetap membahas alat terpuji kepada Allah, tapi yang 2 poin. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau gitu Ibu tutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga belajar hari ini bermanfaat dan dapat menerapkan akhlak terpuji kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan jangan lupa berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.